Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini admin akan mengangkat sejarah Raden Patah Demak, putra Majapahit, pendiri Kerajaan Islam Demak. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit. Salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra Bri Kartabumi atau Brawijaya IV pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya nanti benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat dijajah di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Raden Patah berdarah campuran. Ibunya Siu Banci atau Putri Tan Gowat alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi mengisahkan Siu Banci dipersunting sebagai istri selir oleh Bri Kartabumi atau yang nantinya bertahta di Majapahit dengan gelar Brawijaya IV. Perkawinan ini ternyata membuat istri Bri Kartabumi yang lain, yakni Ratu Dawarwati yang kelak menjadi permaisuri, menjadi cemburu. Maka Bri Kartabumi terpaksa menceraikan Siu Banci dan mengirimnya ke Palembang yang kala itu masih termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Banci melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Nama lahir Raden Patah adalah Jinbun, yang menurut Slamet Mulzana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Berarti orang kuat. Beberapa referensi lain menyebutnya dengan nama Senapati Jimbun. Penambahan Jimbun juga Raden Hasan. Usai melahirkan Jinbun, Siu Banci dipersunting oleh Adipati Palembang, Arya Damar atau Arya Dila. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan alias Raden Husein atau Raden Husein. Kinsan adalah bermakna gunung emas. Setelah dewasa, Raden Hasan dan Husein menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan
Keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya untuk memperdalam ajaran agama Islam. Ada dua versi peristiwa yang terjadi berikutnya. Versi pertama menyebutkan Hasan alias Raden Patah dan Husein alias Raden Husein kembali ke Majapahit untuk menemui ayahnya yang telah bertahta dengan gelar Brawijaya IV. Kepada Brawijaya IV, Raden Patah meminta daerah otonom untuk ia kelola. Brawijaya IV kemudian memberikan daerah di Demak, Bintara kepada putranya itu. Daerah tersebut dinamakan Kadipaten Demak Bintara. Sedangkan Husein alias Raden Husein memilih tinggal di Majapahit untuk mengabdi dan diangkat sebagai adipati di daerah Terung dekat Sidoarjo, Jawa Timur. Raden Husein kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Demak Bintara bukanlah hadiah dari Brawijaya IV kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit selama ayahnya belum mau memeluk agama Islam. Raden Patah dengan dukungan Wali Songo akhirnya mendeklarasikan Demak yang sebenarnya merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sebagai pemerintahan baru. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478. Raden Patah bertahta dengan gelar Sunan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, Majapahit sedang mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindra Wardahana, menantu Brawijaya IV. Akhirnya, Girindra Wardana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya V. Raden Patah menurut catatan dari Cina, wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun atas keputusan Majelis Wali Songo yang ditunjuk sebagai penerus tahta Kesultanan Demak adalah Pati Unus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II. Terdapat dua versi terkait Pati Unus. Ada yang menyebut Pati Unus adalah putra Raden Patah, namun sebagian menduga Pati Unus merupakan menantu Raden Patah. Sempat terjadi peperangan antara Demak melawan Majapahit. Serbuan Demak pada tahun 1517 di bawah pimpinan Pati Unus. Pada tahun 1488 hingga 1521 membuat perekonomian Majapahit lumpuh. Satu dekade berselang, tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang kala itu dipimpin oleh Sultan Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Adik Pati Unus memungkasi riwayat Majapahit. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang masih tersisa sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Pulau Jawa. Nah, itulah salah satu kisah Raden Patah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.